Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 7 yang berkaitan dengan membangun ekonomi nasional, unit 2, pertumbuhan ekonomi. Berikut pembahasannya. Unit 2 Pertumbuhan Ekonomi. Setelah kita membahas pembangunan ekonomi, berikutnya kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Untuk mulai memahami konsep pertumbuhan ekonomi, coba baca artikel berikut ini. Jurus RI genjot pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Bank Indonesia atau BI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri yang berorientasi ekspor. Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan, stabilitas makroekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian yang kuat merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. Dia menuturkan upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh surplus neraca berjalan. Salah satu strategi penting yang perlu ditempuh adalah melalui percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, baik padat karya maupun berteknologi tinggi, termasuk industri hilir. Perluasan akses pasar komoditas manufaktur, serta penyediaan kawasan industri diyakini dapat mendorong berkembangnya industri nasional. Ujar dia di Batam, Kepulauan Riau, Jumat 13 April 2018. Dia mengungkapkan hasil dari rakor yang dilaksanakan telah mengidentifikasi 4 arah kebijakan utama guna mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas. Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Keempat, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Dari bacaan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat identik dengan terjadinya peningkatan jumlah produksi sehingga neraca perdagangan menjadi surplus. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah ekspor yang lebih besar dibandingkan impor. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat definisi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa tokoh berikut ini. Yang pertama yaitu Profesor Simon Kuznets. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dengan adanya kenaikan pada suatu negara dalam waktu jarak panjang, yang mana jumlah barang produksi semakin meningkat dan juga teknologi semakin maju. Selanjutnya menurut M.P. Todaro, pertumbuhan ekonomi dengan proses terdirinya dan terbangunnya perekonomian yang semakin meningkat dari barang ataupun produk dalam suatu negara, yang mana peningkatan tersebut terjadi di sepanjang waktu yang semakin lama semakin besar. Yang ketiga ada Sadono Sukirno. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya,
harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi dari artikel, dan menurut tokoh dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses berubahnya kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara jangka panjang, ditandai dengan terjadinya peningkatan kapasitas produksi dan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, terdapat dua arus besar teori, yaitu mazhab analitis yang berhadapan dengan mazhab historis. Dalam perkembangannya, kedua mazhab ini saling bersentuhan, yang kadangkala sulit untuk dikategorisasikan apakah teori dari seorang pemikir masuk ke mazhab analitis saja atau historis saja, atau malahan masuk secara parsial pada kedua mazhab. Berikut ditampilkan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Adam Smith. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Pemikirannya bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu negara. Sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu yang pertama sumber-sumber alam yang tersedia, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga stok barang kapital yang ada. Tokoh selanjutnya yaitu David Ricardo. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo, proses pertumbuhan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya jumlah tanah yang sangat susah untuk diperluas sebagai faktor produksi. Yang kedua, peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan tingkat upah, yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah. Yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat. Yang keempat, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan. Selanjutnya, menurut Walt Whitman Rostow, proses pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahap, yaitu tahap perekonomian tradisional, tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan yang terakhir tahap konsumsi massa tinggi. Selanjutnya, menurut Friedrich List, membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang disebut Stufentheorien atau teori tangga, yaitu masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, dan yang terakhir masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Selanjutnya, menurut Karl Brasser, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, dan yang terakhir rumah tangga dunia. Selanjutnya, menurut Werner Sombart, yang pertama yaitu zaman kapitalis purba atau prakapitalis, ditandai dengan kehidupan perekonomian hanya untuk mendapatkan nafkah semata-mata, keterikatan antar individu dalam kelompok sangat kuat, kehidupan perekonomian bersifat statis. Kemudian zaman kapitalis madya atau kapitalis menengah, ditandai dengan kegiatan perekonomian mengejar keuntungan, hubungan antar individu mulai longgar, dan kehidupan perekonomian bersifat dinamis. Yang ketiga yaitu zaman kapitalis raya atau kapitalis tinggi, ditandai dengan timbulnya persaingan tidak wajar, timbulnya monopoli, dan timbulnya penindasan terhadap para buruh oleh majikan.
Dan yang terakhir, zaman kapitalisme akhir atau sosialisme, ditandai dengan keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama, terdesak para kaum kapitalis, dan yang terakhir, dominannya pemerintah dalam kehidupan perekonomian. Mengukur pertumbuhan ekonomi. G sama dengan PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi PDB 0 kemudian dikali 100%. Sebagai keterangan, G merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam persentase. PDB 1 sama dengan PDB real tahun sekarang, PDB 0 sama dengan PDB real tahun kemarin. Contoh, PDB suatu negara tahun 2013 adalah 500 triliun US dollar. PDB tahun 2014 adalah 650 triliun US dollar. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 adalah G sama dengan 650 dikurangi 500 dibagi 500 dikali 100% sama dengan 30%. Sebagai penugasan, Anda diminta untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan produksi apa saja yang ada di lingkungan sekitar Anda sebanyak 5 kegiatan. Tujuan dari penugasan ini, melalui penugasan ini diharapkan Anda akan menghitung persentase pertumbuhan ekonomi. Dengan media untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan lembar atau tabel pengamatan, buku catatan, pensil, pulpen, dan alat hitung. Langkah-langkah penugasan. Untuk penugasan 2.2, ikutilah perintah berikut ini. Yang pertama, amati atau kunjungi 5 usaha produksi yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, isilah tabel pengamatan yang sudah disiapkan. Yang ketiga, hitung persentase pertumbuhan produksi. Yang keempat, buatlah kesimpulannya. Berikut disajikan tabel 2.2 yang merupakan daftar produksi yang berisi 6 kolom. Kolom pertama yaitu nomor, kolom kedua nama usaha atau produksi, kolom ketiga jumlah produksi waktu sebelumnya, bisa minggu atau bulan atau tahun. Kemudian kolom keempat jumlah produksi waktu sekarang, bisa minggu atau bulan atau tahun. Yang kolom kelima yaitu perhitungan persentase pertumbuhan, dan kolom terakhir yaitu kesimpulan. Demikian pembahasan mengenai modul 7 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.